Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, bagi yang ingin belajar IoT atau Internet of Things, biasanya kita membutuhkan Node MCU atau microcontroller yang sudah ada fasilitas Wi-Fi-nya. Salah satu contohnya seperti ESP32 atau bisa juga menggunakan Wemos. Ini merupakan basicnya adalah ESP8266 atau menggunakan ESP8266 versi 1 ya, yang kecil seperti ini. Nah, ini jadi kalau kita ingin belajar IoT, minimal kita punya dari salah satu bentuk microcontroller atau Node MCU yang digunakan untuk IoT. Tetapi pada video kali ini saya akan menggunakan program simulator untuk belajar IoT tanpa perlu kita menggunakan board aslinya. Jadi cukup dengan simulator, dengan program Arduino, maka kita bisa melakukan praktek untuk latihan-latihan IoT dan hasilnya pun sama persis dengan apa yang kita gunakan pada saat menggunakan board atau Node MCU yang sebenarnya. Untuk mempersingkat video, maka kita langsung saja menuju ke komputer untuk uji coba prakteknya. Baik, sekarang kita langsung saja buka Google. Nah, sekarang kita ketikkan saja Walkwi. Nah, di sini ada walkwi.com. Jadi, untuk praktek IoT yang biasanya kita menggunakan .mcu seperti ESP32 atau ESP8266, maka dengan Walkwi kita bisa eksperimen tanpa membutuhkan board tersebut. Nah, jadi di Walkwi ini merupakan suatu program simulator yang memang bisa betul-betul menjalankan fungsi selayaknya daripada board seperti Arduino, ESP, ya, 32 atau ESP8266. Nah, untuk di sini kita harus sign in. Gunakan saja Google kalau kita menggunakan Kalau kita menggunakan Gmail ya, kita klik saja di Google. Nah, sekarang kita pilih email kita. Nah, sekarang sudah ada. Bagaimana cara membuat projectnya? Kita klik di bagian ini, pojok kanan ini. Kita lihat di sini ada My Project. Nah, di sini kita lihat My Project. Nah, di sini proyek kita sama sekali kosong karena memang kita belum pernah membuat project. Lalu kita lakukan New Project. Nah, untuk New Project ini dia akan memilih jenis microcontroller yang kita akan gunakan. Mulai dari Arduino Uno, ESP, bisa juga Raspberry. Nah, sekarang kita gunakan saja ESP32. Nah, inilah bentuk daripada ESP32. Di sini ada sketnya. Jadi di sini menggunakan bahasa C++ ya seperti Arduino lah. Arduino IDE sama persis untuk pemrogramannya. Tidak ada bedanya. Di sini ada diagram Johnson ini biasanya kita nanti menggunakannya untuk melihat mengganti nilai resistor dan sebagainya bisa kita gunakan di sini. Nah, di dalam Walkwi juga ada library. Kita bisa menambahkan library sesuai dengan apa yang kita akan lakukan. Nah, di dalam sketch ini sama saja ada void setup, void loop, dan sebagainya. Nanti akan kita bahas. Untuk langkah awal ini coba kita membuat rangkaiannya dulu. Nah, kita sudah ada microcontroller ESP32. Kita bisa menambahkan komponen di sini. Kita contohkan saja, saya tambahkan LED ya, kita lampu. Nah, ini ada LED-nya. LED ini kalau untuk banyak, itu bisa diklik, tekan D ya. Nah, ini untuk mengkopinya. Jadi kalau tekan D itu mengcopy. Terus karena kita butuh hanya satu, kita hapus saja. Kita lihat di sini LED-nya ada kutub anoda yang bengkok ini kutub anoda, dan ada kutub katoda atau negatif. Ini yang sebelah sini adalah negatifnya. Lalu kita masukkan lagi
resistor. Nah, di sini ada resistor. Supaya resistor ini tegak, kita bisa tekan R di keyboard ya. Nah, dia akan rotate ke atas. Bagaimana dengan mengganti nilainya? Karena ESP32 ini menggunakan tegangan sekitar 3,3 volt, maka kalau resistor ini kegedean. Bagaimana cara menggantinya? Kita klik aja di resistor ini, lalu di diagram Johnson ini. Kita cari nilai resistor ini. Value-nya di sini 1000, jadi 1 kilo. Nah, sekarang kita ganti dengan 100 ohm. Kita ganti dengan 100 ohm. Kita lihat, nih, resistornya sudah berubah warna, jadi coklat, hitam coklat, emas. Jadi di sini adalah 100 ohm. Kita kembali lagi ke sketnya. Langkah berikutnya, kita bisa mengkoneksikan kabelnya. Kita klik aja, terus kita bisa klik. Nah, pada saat kita geser ke kanan, dan supaya dia lurus kita bisa klik lagi supaya dia lurus di sini. Nah, ini udah selesai. Ini kita gunakan active high. Coba kita hubungkan ke pin 13 saja. Kita klik lurus, terus kita belokkan di sini. Kita cari pin 13 saja. Nah, ini pin 13. Nah, terus ini adalah ground-nya. Kita taruh langsung di ground, pin ground-nya di sini. Nah, ini sudah ada ground, jadi terlihat di sini. Nah, untuk susunan pin, silakan saja lihat di tayangan ini. Ini adalah susunan pin ESP32. Jadi banyak pin yang bisa kita gunakan, tapi untuk eksperimen kita kali ini, kita coba sederhana saja, kita menggunakan pin 13. Nah, ini warna kabelnya hijau semua. Bisa kita ganti, misalnya di sini adalah ground, kita ganti dengan warna hitam. Terus kalau yang ini misalnya kita mau ganti warna merah, kita bisa ganti warna merah. Terus di sini warna merah. Nah, ini sudah selesai untuk wiringnya ya. Nah, jangan lupa untuk selalu menyimpan. Kita klik shift di sini. Kalau misalnya ingin mengganti nama file, itu bisa klik di sini. Ada tanda panah ke bawah ini, kita klik saja. Terus kita rename. Kita ganti misalnya LED IoT ya. IoT, bisa seperti ini. Yang pastinya extension Ino ini jangan sekali-sekali dihapus, ya, karena dia nanti sama seperti Arduino ya. Jadi extension Ino-nya jangan dihapus. Nah, setelah itu kita rename. Nah, kita lihat di sini sudah berganti nama. Bagaimana dengan untuk programnya? Untuk programnya saya sudah siapkan di sini. Nah, ini bisa kita copy saja. Kita copy. Terus kita bisa pindahkan ke sini. Nah, yang ini adalah kode. Pertama kita jelaskan dulu sedikit singkat untuk masalah program ini. Ini adalah mendefinisikan bahwa di sini ada blink print, itu artinya untuk data serial. Sudah itu ada blink template ID. Ini akan kita dapatkan setelah kita mengaktifkan blink. Nah, jadi di dalam simulator ini kita tetap menggunakan blink untuk melakukan komunikasi IoT-nya. Jadi Internet of Things-nya di sini. Ini akan kita dapatkan kode-kode ini setelah kita men-setting pada blink-nya. Jadi blink-nya akan kita setting setelah kita selesai membuat program dan wiring tadi. Terus di sini include, ini adalah untuk Wi-Fi-nya. Terus di sini Wi-Fi client, blink, simple, ESP32. Nah, ini adalah library-nya. Nah, jadi kita harus menambahkan library di sini. Kita tambahkan blink ya. Kita tambahkan blink. Di sini banyak sekali blink ya. Banyak sekali blinknya.
blink saja. Coba kita lihat, ya. Kita blink saja. Terus library-nya sudah. Di sini adalah untuk mengetes autentik daripada tokennya. Jadi ngambil dari sini token yang benar itu akan dicek. Nah, hebatnya lagi Walkway ini dia sudah menggunakan WiFi sendiri di sini. Jadi sudah ada WiFi-nya di simulator, namanya Walkway West. Jadi sudah ada nama SSID-nya dan passwordnya kosong, jadi bisa untuk semuanya, open jadinya. Terus kita lakukan perintah black timernya, mengaktifkan blinknya. Nah, di sini kita mendefinisikan LED kita di pin 13. Jadi kita ada variabel namanya kita LED. Ini boleh diganti dengan nama yang lain, terserah. Tapi untuk memudahkan saya namakan saja LED. Dan pin yang kita gunakan adalah pin 13. Dan di sini adalah integer swState. Ini adalah variabel integer yang kita set dan kondisi awal kita kondisinya low. Jadi kita kondisikan low. Nah, untuk mengaktifkan blink, kita harus melakukan di sini ada blink right. Kita menggunakan virtual. Jadi di dalam blink itu ada virtual portnya. Kita menggunakan V0. Di dalam ini dia akan bertanya, dia akan menanyakan tentang kondisi status daripada saklarnya. Jadi pada saat ini blink akan mengirimkan perintah yang diterima ke microcontroller. Ini akan bisa merubah status. Jadi kalau pada saat saklar yang ada di blink itu ditekan melalui website ataupun melalui handphone ya, ini akan merubah statusnya. Jadi high atau low. Jika statusnya ini high atau 1, maka kita akan menghidupkan lampu LED dan kita akan mencetak di serial ini menjelaskan bahwa lampu hidup. Nah, di sini juga kita akan mengirimkan kembali ya ke virtual ini. Nah, di sini kita menggunakan V1. Jadi kita gunakan virtual yang satu V0, yang satu V1. Yang V0 ini adalah saklar. Jadi dari blink mengirim ke V0, sedangkan yang V1 ini dari microcontroller yang kita kirim ke blinknya untuk menandakan bahwa statusnya sedang hidup atau sedang mati. Nah, kalau nanti tidak swState ini tidak 1, artinya 0, maka ini yang dia lakukan. Sehingga LED ini akan mati. Di sini akan dicetak bahwa lampu mati, terus kita juga akan mengirimkan ke blink kondisi V1 nanti, virtual tadi, pin virtual ini, yang V1 ini kita jadikan low. Nah, inilah untuk prosesnya. Untuk proses di blink ini, setupnya singkat, hanya mengkondisikan pin mode LED tadi kita jadikan output, dan kita mengaktifkan untuk serial beginnya dengan baud rate-nya, kecepatannya sekitar 9600, dan kita memulai blinknya. Di sini adalah perintah untuk blinknya dengan melihat daripada token tadi, terus melihat Wi-Fi-nya dan password daripada Wi-Fi. Untuk yang loop hanya 2 ini aja perintahnya. Jadi perintah ini cukup singkat. Nah, ini sudah selesai sebenarnya. Tinggal hanya kode ini saja. Kode ini nanti akan terakhir kita edit, kita dapatkan kode ini setelah kita melakukan proses di blink. Nah, sekarang kita buka tab baru. Kita cari blink. Nah, jadi blink IoT ini. Jadi di sini dia butuh login. Jadi kalau belum punya akun, kita harus buat akun dulu. Di sini kita create new akun. Kita masukkan email. Kita agree, kita checklist, terus sign up. Nah, di sini harus kita buka email, bawa confirm,
Nah, di sini sudah ada. Kita klik create password. Kita tekan next. First name kita buat saja misalnya. Kita klik done. New template. Nah, di sini kita akan new template. Kita ketik saja misalnya lampu ya. Kita eksperimen lampu. Kita gunakan ESP32. Di sini ada deskripsi, boleh di-share, boleh tidak. Ini menjelaskan tentang template kita. Lalu tekan done. Nah, kita lihat di sini. Ada tulisan di sini. Terus kita masuk ke data stream. Data stream. Kita klik new data stream. Nah, di sini data stream kita gunakan virtual pin. Yang kita gunakan tadi V0 dan V1. Nah, di sini V0 ini adalah kita katakan saja dengan saklar. Karena ini adalah untuk saklar. Kita menggunakan V0. Kita menggunakan data integer. Terus unitnya tidak ada tampilan apa-apa. Karena di sini saklar tidak ada satuan ya. Kecuali kalau satuannya misalnya loops, satuannya fall dan sebagainya. Ini tidak ada. Jadi kita abaikan saja non. Terus minimal itu adalah 0 dan height. Ya. Dan kita set defaultnya pada awal sekali itu adalah 0. Terus di sini kita bisa ganti warna. Warna saklar misal kita bisa ganti dengan biru. Nah, setelah kita keisi semua, kita create. Nah, sudah jadi. Di sini untuk data streamnya yang satu. Sekarang kita tambah lagi data streamnya. Karena kita menggunakan 2. Virtual pin juga. Nah, di sini kita kasih nama kondisi ya. Kondisi lab. Nah, misalnya seperti ini. Artinya dia kondisi lab seperti apa? Apakah hidup atau mati, nanti kan kita lihat. Ini kita ganti dengan warna merah sajalah biar menyala. Nah, virtual pinnya kita pakai V1. Jadi V0 sekarang V1. Kita sama, ini integer juga, unitnya juga non. Di sini ada 2 saja, height dan low saja, 0 dan 1. Defaultnya kita buat 0. Kita create. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah punya 2 ya. Kalau seperti ini sudah kita lakukan, kita save. Nah, sudah selesai, kita save. Kita lihat infonya di sini. Di sini kita lihat sudah ada ininya, tapi ini belum selesai. Kita harus membuat widgetnya. Nah, bagaimana caranya? Kita ke sub ini. Kita lihat new device. Kita pilih new device. Kita pilih from template. Kita pilih template yang ada. Kita pilih lampu. Karena tadi kan kita sudah buat. Baru kita create. Nah, di sini sudah ada kodenya nih. Sudah keluar ya. Jadi sudah ada device name, tokennya sudah keluar. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ininya, widgetnya ya. Edit dashboard. Kita edit dulu dashboard ini untuk memasukkan. Nah, di sini kita lihat widgetnya banyak. Kita paling masukkan switch saklar. Jadi untuk menghidupkan dan mematikan. Terus yang kedua kita ambil, nah ini indikator ini. Kita ambil indikator LED. Switch bisa kita tarik keluarkan, kita besarkan sedikit. Nah, jadi widgetnya kita ada 2, hanya switch. Terus yang satu adalah indikator, apakah lampu ini hidup atau mati. Nah, setelah switch ini, kita klik ini. Ada tanda gear di sini, ini adalah untuk setting. Kita beri nama, ini adalah saklar, kita beri nama saklar lampu, boleh.
Terus kita pilih virtualnya tadi. Kita pilih pin virtualnya, kita pilih yang saklarnya, V0. Nah, terus on value ini high, ya kan, nilainya, dan di sini adalah 0. Terus di sini adalah gambarnya tadi, kita set sudah biru, ya. Kalau sudah, bisa kita save. Nah, kalau sudah V0 udah selesai, tinggal LED kita pilih setting. Terus di sini kondisi lampu. Kondisi lampu. Ya. Terus datanya kita ambil yang V1. Jadi ini hanya melihat kondisi lampu hidup atau tidak. Kita klik save. Nah, inilah hasil widget kita untuk latihan IoT. Cukup 2 saja. Kalau sudah, kita klik save dan apply. Kalau sudah, nih, kita ambil lagi kode itu tadi. Nah, ini kode ini untuk kita masukkan ke program. Jadi jangan sampai salah. Kita klik copy. Kita kembali lagi ke Walkwi. Nah, yang tadi boleh kita ini kan, kita enter saja dulu sini bawahin. Nah, ini kode yang baru, ya. Nah, kode yang lama ini kebetulan saya sudah pernah buat sebelumnya, makanya kita hapus saja. Kita hapus. Nah, ini kita naikkan. Nah, ini adalah kode yang baru. Nah, kalau sudah, kita tip. Jadi intinya hanya ini kuncinya, jangan sampai salah untuk tokennya ini. Nah, kalau sudah, kita lihat, kita bisa play untuk meyakinkan apakah ada kesalahan program atau tidak. Di dalam pengetikan program, kalau tidak ada salah, kita pasti akan bisa sukses. Kita lihat. Simulasi ini koneksinya tergantung daripada internet kita. Kita tunggu saja. Nah, kita lihat nih koneksi di Wi-Fi-nya Walkwi. Nah, ini kita lihat sudah koneksi ke Blink. Oke, ya koneksi. Nah, ini sudah ping, ya. Sudah ping ready. Nah, sekarang kalau sudah ping, coba kita buka di dashboard tadi. Kita close saja. Nah, yang Blink tadi, kita ke dashboard. Coba kita lihat saklar ini, coba kita tekan. Kita hidupkan. Nah, di sini kita lihat. Nah, lampunya menyala. Kita back lagi. Nih, kondisi lampunya sudah menyala. Sekarang coba kita matikan. Ini harusnya mati. Memang terjadi delay. Kita cek dulu ke Walkwi-nya. Ya, lampunya mati. Di sini mati juga. Nah, coba kita ini ya. Coba kita Blink ini kita pakai 2 layar ya, supaya lebih enak melihatnya. Kita buka lagi Blink di sini. Dengan email yang sudah kita daftarkan tadi. Nah, ini kita klik aja. Oke, sekarang kita kecilkan. Nah, sekarang kita lihat. Ini layar ini adalah microcontroller kita, ESP32. Dan ini adalah Blink
IoT kita. Nah, sekarang coba kita hidupkan saklarnya. Kita lihat di sini. Tunggu beberapa saat. Oh, sebentar. Ini offline ya. Ya, coba kita restart lagi ya. Kita restart lagi. Pastikan ini kondisi ini harus online dulu. Ini yang Blink yang satunya kita putus saja, biar nggak ada online 2. Nah, lihat, statusnya sudah online. Kalau sudah online, coba kita hidupkan lampunya. Nah, ini lampunya hidup. Ini juga indikatornya pun hidup. Nah, sekarang kita matikan. Ya, ini mati, itu juga mati. Jadi sahabat-sahabat, untuk uji coba belajar IoT tidak perlu juga menggunakan ESP32-nya. Kalau memang belum sempat beli, Anda bisa latihan dulu menggunakan dua software ini, Walkway dan juga Blink, untuk melatih daripada program dan penggunaan-penggunaan daripada fitur-fitur yang ada di Blink, dan juga melatih merakit daripada rangkaian ESP untuk IoT. Dan ini juga bisa sama saja untuk saat menggunakan handphone ya. Kebetulan di sini saya menggunakan website Blink ya. Tapi pada saat kita menggunakan handphone, nanti suatu saat kalau memang dibutuhkan, bisa kita buatkan video. Karena kalau kita tambahkan melalui handphone, itu nanti terlalu panjang videonya. Tapi sama saja penggunanya. Jadi install saja aplikasi Blink di handphone, nanti masukkan saja V0 dan V1-nya, begitu juga widgetnya, maka kita bisa mengontrol lampu yang ada di dalam Walkway ini. Untuk listing program, bisa lihat di deskripsi. Nanti saya lampirkan link, bahkan link Walkway-nya bisa saya lampirkan di situ sebagai untuk belajar kita. Semoga saja video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.